lagi shalom. Ya, selamat pagi, selamat tahun baru Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki 10 jam di tahun 2025. Luar biasa. Ya, betapa baiknya Tuhan yang menyertai kita, yang memelihara kita. Kita boleh melewati tahun 2024 dalam anugerah Tuhan, dalam kekuatan kasih-Nya Tuhan. Dan kita hari ini lagi boleh menapaki awal tahun 2025 dalam anugerah Tuhan. Dan semua Bapak Ibu yang mengikuti melalui ibadah tatap muka hari ini, dan semua Bapak Ibu yang mengikuti melalui ibadah live streaming, kiranya semua ibadah hari ini dapat sungguh boleh menjadi berkat. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan bahwa Dia yang memberikan kita kekuatan, Dia yang memberikan kita kemampuan untuk kita menjalani tahun 2024 dalam anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh memasukinya dengan sukacita yang daripada Tuhan. Mari kita mau angkat pujian. Ku bersyukur Bapa, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang
Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih untuk setiap pembentukan Tuhan. Terima kasih kalau tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang menyertai kami, Allah yang melindungi kami, Allah yang memelihara kami senantiasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami boleh menapaki lagi tahun 2025 ini dalam anugerah-Mu Tuhan, yang kami yakini dan percaya Tuhan Engkau akan berkarya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ku bersyukur Bapa. Betapa kami bersyukur ya Tuhan, pertolongan-Mu, perbuatan-Mu, berkat-Mu yang luar biasa Engkau limpahkan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada pada hari ini. Kami tahu itu semua karena berkat Tuhan, karena anugerah Tuhan. Kami boleh memasuki hari pertama di tahun 2025. Kami tahu itu semua karena kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang bisa kami banggakan. Karena kami tahu Tuhan betapa kami terbatas. Kekuatan kami terbatas, kesanggupan kami terbatas. Tapi Tuhan yang tidak terbatas, itulah Tuhan yang telah mengantarkan kami boleh masuk di tahun yang baru. Dan hari ini bersama-sama kami boleh beribadah, baik yang tatap muka maupun juga secara online. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan yang menaruh dalam hati kami kerinduan untuk memulai hari yang pertama ini bersama-sama ada di rumah Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, itu semua juga karena berkat-Mu ya Tuhan. Inilah kami umat-Mu ya Tuhan, inilah kami hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kuduskanlah kami, sucikanlah kami, layakkan kami untuk boleh menikmati akan hadirat-Mu. Supaya lewat ibadah kami hari ini, kami semua boleh diberkati oleh Tuhan untuk menginjakkan kaki kami untuk melangkah di tahun ini Tuhan dengan kebenaran firman-Mu. Urapilah kami semua Tuhan. Urapilah hamba-hamba-Mu yang Kau sudah siapkan untuk melayani kami Tuhan. Dan kerinduan kami di dalam dan melalui ibadah kami, Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus baik. Amin. Tuhan Yesus baik, luar biasa. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang tahun 2024. Ada tangisan, ada tawa, ada banyak hal yang Tuhan kerjakan. Tapi kita yakin dan percaya bahwa tahun 2025 pun Tuhan akan menyertai kita. Oleh sebab itu mari saya undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita mengawali tahun ini dalam anugerah Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Mazmur 100 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima katakan, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari beri salam untuk kiri, kanan, depan, belakang. Katakan Tuhan Yesus baik. Masuk gerbangnya bersyukur. Bersyukur dengan penuh pujian.
Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh bangga bahwa kita memiliki Tuhan Yesus Kristus. Apapun tantangannya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, bahwa kita boleh memiliki Tuhan Yesus yang mampu menyelesaikan setiap pergumulan dan tantangan kita. Kita yakini 2025 pun kita akan lalui itu. Oleh sebab itu mari, Dialah kekuatan kita, Dialah gunung batu kita, Dialah keselamatan kita. Meskipun musuh di depanku. Rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga besar Sembiring Cinangka. Mari semua keluarga besar Sembiring Cinangka untuk maju ke depan. Ya, salam untuk kita semuanya. Selamat tahun baru. Luar biasa Allah kita. Allah yang sudah menjaga, memelihara kita. Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia yang senantiasa hadir. Dia yang senantiasa menolong kita. Itulah yang kami alami, kami rasakan sepanjang tahun 2024. Dan kami percaya Tuhan yang sama, Tuhan akan tetap menolong kami sekeluarga, keluarga besar Sembiring Cinangka, dan juga semua jemaat, ya, baik yang hadir secara online dan juga di tempat ini. Puji Tuhan, biarlah lagu ini
Tuhan selalu menolongku. Boleh menjadi bagian kita sepanjang tahun ini. Yakini, imani itu. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku.
Ya, terima kasih untuk keluarga Sembiring Cinangka yang boleh memberikan kesaksian. Kami juga memberikan kesempatan untuk semua Bapak Ibu nanti di tanggal 5, di tanggal 12, di tanggal 19 boleh mendaftar untuk kesaksian pujian. Bisa mendaftar ke Ibu Heli dan Ibu Deli sebagai komisi ibadah. Baik, kita akan memberikan persembahan. Dengan rasa ucapan syukur kita akan memberikan persembahan bagi Bapak Ibu sekalian. Di layar kaca Bapak Ibu ada nomor rekening bagi semua Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini melalui live streaming. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua pelayanan dari persembahan dari Bapak Ibu sekalian. Kau satu penuh kasih. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi, kita boleh ada sampai saat ini semua hanya karena anugerah dan kasih Tuhan. Kita bersyukur. Sebelum saya masuk dalam doa, saya mengajak kita semua berdoa secara pribadi bersama-sama dengan bersuara kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita melewati tahun 2024 sehingga kita boleh masuk dalam tahun 2005 ini dalam keadaan ada sebagaimana kita ada saat ini. Mari bersama-sama kita berdoa, bersama-sama bersuara mengucap syukur kepada Tuhan.
Bapa, kami mengucap syukur kepadamu Allah kami yang hidup, Bapa yang maha kuasa, Bapa pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Bapa yang berdaulat atas segala ciptaannya, langit, bumi, dan cuaca apapun. Kami percaya kami punya Allah yang mengasihi kami, manusia sebagai ciptaan-Mu, Allah yang mengasihi kami, memelihara, menjaga kami sampai saat ini. Nyata kasih-Mu Tuhan bagi kami, nyata penyertaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kami, lewat pengalaman-pengalaman hidup yang kami lewati sepanjang tahun 2024. Dan Bapa, saat ini kami memasuki hari pertama di tahun 2025, kami mau menyerahkan akan seluruh hidup kami lagi ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami hanya mau berserah kepadamu Tuhan. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami karena kami tahu tanpa Tuhan hidup kami tidak ada artinya. Bapa, tolong kami untuk di tahun ini kami memiliki lagi komitmen-komitmen baru bersama-Mu Tuhan. Ada harapan-harapan baru, perubahan-perubahan hidup yang lebih baik lagi untuk hidup takut akan Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan semalam bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bapa, tolonglah kami untuk takut, untuk mengecewakan hati Tuhan. Tolonglah kami untuk takut melakukan hal-hal yang tidak Tuhan kehendaki. Tolonglah kami untuk takut untuk kompromi dengan dosa dan hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami juga untuk punya hidup dalam hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan yang semakin dalam lagi di tahun-tahun ke depan. Hidup intim untuk bersama-sama membaca firman Tuhan, hidup dalam pujian penyembahan yang kami naikkan tiap-tiap waktu kepadamu Tuhan. Bapa, tolonglah kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami menghadapi hari-hari ke depan, hal-hal yang kami tidak ketahui Tuhan. Banyak rumors, banyak isu apapun yang mungkin mengkhawatirkan kami sebagai manusia. Tapi kami percaya kami berjalan bersama dengan Allah yang selalu menyertai kami. Allah Immanuel, Allah yang akan ada bersama menuntun kami. Allah yang kami percaya Allah sebagai Jehovah Rafa, Allah penyembuh, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan, Jehovah Nisi, Panji, penyelamatan dan pelindung kami, bahkan Jehovah Shalom, Allah yang akan selalu memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya Engkau lah yang kami andalkan. Berkatilah setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, bertolonglah kami baik di jemaat kami sebagai gembala, wakil gembala, semua hamba-hamba Tuhan, semua majelis, komisi, pelayan-pelayan yang Tuhan percayakan kami dalam pelayanan di gereja ini. Tuhan berkati setiap kami secara pribadi juga sebagai orang tua dalam kelompok lansia, sebagai opa, oma, sebagai orang tua, mama, papa, suami, istri, anak. Tuhan berkati semua kami dalam kehidupan kami sebagai pekerja, profesional apapun, sebagai anak-anak, pemuda, milenials, remaja, bahkan sekolah minggu anak-anak dalam hidup kami. Biarlah Tuhan terus menolong kami untuk hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati juga secara pribadi, mungkin ada yang single parents Tuhan yang berjuang juga untuk kehidupan keluarga, bahkan anak-anak yang masih bergumul untuk pekerjaan, untuk teman hidup, juga Tuhan menolong, nyatakan kuasa-Mu, kasih-Mu bagi kami semua. Terima kasih Bapa, dalam hari-hari ke depan kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami, tuntunlah kami, bukalah jalan bagi kami Bapa. Dan tolonglah kami karena kami tahu kami hanya mengandalkan Allah yang hidup, Allah yang bisa membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan Tuhan tolonglah kami mau percaya dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya bahwa memasuki 2025 kami tidak akan takut. Tuhan tolong kami tidak khawatir dan tidak bimbang karena Engkau akan ada bersama-sama dengan kami. Engkaulah gembala kami yang baik. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang Tuhan juga berikan bagi kami. Tuhan memberkati kami lewat persembahan yang kami telah berikan juga. Tuhan berkati setiap usaha kami, bekerja kami. Tuhan menolong pengelolaan setiap berkat Tuhan dalam pelayanan di gereja ini. Biarlah semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami juga teringat untuk jemaat kami di Ambon, GMI Makedonia Ambon, Ibu Elsia dan jemaat di sana, juga parolis dan semua anak-anak di sana. Biarlah Tuhan juga terus memberkati dan menolong mereka.
Tuhan pelihara hidup mereka, bahwa Tuhan juga punya rencana untuk masa depan mereka. Anak-anak yang tadinya animis tidak percaya kepada Tuhan, biarlah Tuhan pakai mereka. Lewat mereka orang tuanya diselamatkan, pulau buru juga diselamatkan, dimenangkan untuk Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati juga jemaat kami yang sakit. Kami mau berdoa untuk Pak Rio di Medan. Tuhan juga terus menolong dan berkati Beri dalam pemulihan juga Tuhan menolong. Terima kasih Bapak, bahkan juga pelayanan-pelayanan kami ke depan untuk hari Minggu semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapak, dan kami mau mengakhiri doa ini dengan doa yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada kami, doa Bapa kami. Mari kita berdoa bersama-sama. Surga, datanglah kerajaan-Mu, hendakmu diseperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan diberkati melalui firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sastra Sembiring. Tapi sebelumnya mari kita akan memuji dan menyembah Tuhan, menaikkan penyembahan kita. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan membaca Mazmur 36 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 bersama-sama. Mazmur 36 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. 2, 3. Betapa berharganya kasih setiamu ya Allah. Anak-anak manusia berlindung dalam naungan sayap-Mu. Mereka mengenyangkan dirinya dengan lemak di rumah-Mu. Engkau memberi mereka minum dari sungai kesenangan-Mu. Sebab padamu ada sumber hayat, di dalam terang-Mu kami melihat terang. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Lanjutkanlah kasih setiamu bagi orang yang mengenal Engkau, dan keadilan-Mu bagi orang yang tulus hati. Mari kita menaikkan penyembahan kita kepada Allah kita. Singers akan menaikkan pujian ini, dan setiap Bapak Ibu merenungkan kebaikan-kebaikan Tuhan yang Tuhan telah kerjakan di sepanjang tahun 2024. Ada banyak janji Tuhan yang sudah Tuhan genapi di dalam kehidupan kita. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku.
dan ajaib seperti Engkau yang selalu memegang tangan kami dikala kami goyah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dikala kami lapar dan haus Tuhan Engkau memberikan kelegaan bagi kami. Dikala kami sakit Tuhan Engkau memberikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami boleh melewati hari-hari kami sepanjang tahun 2024 dalam kasih dan setia Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Allah yang penuh dengan kasih setia dan rahmat-Nya menjaga kami, menaungi kami, melimpahkan berkat-Nya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah pujian dan penyembahan kami Tuhan. Kami meninggikan Engkau, kami mengagungkan Engkau Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami punya Tuhan yang hidup, itulah Tuhan Yesus. Dialah gembala yang baik, yang senantiasa merancangkan, memikirkan, memperjuangkan segala-galanya bagi kami ya Tuhan. Kami percaya untuk tahun 2025 Tuhan yang sama. Itulah Tuhan yang telah mempersiapkan yang terbaik. Itulah yang telah melakukan yang terbaik dan memperjuangkan yang terbaik bagi kami Tuhan. Kami sangat terbatas, tapi Tuhan kami tidak terbatas. Maka kami bersyukur karena kami boleh bersama-sama dengan Tuhan melangkah di tahun 2025 ini bersama-sama Tuhan Yesus, Gembala yang baik. Maka berkati kami dengan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Biarlah dalam terang firman Tuhan kami melangkah, dalam terang firman Tuhan kami jalani tahun ini. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Urapi kami hamba-hamba-Mu, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Tidak ada seorang pun di antara kami tidak diberkati oleh Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan silakan duduk. Mari kita buka kitab kita dari kitab Bilangan pasal yang ke-9. Kitab Bilangan pasal yang ke-9 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-23. Dari mimbar saya membacakan ayat yang bernomor ganjil, Bapak Ibu membacakan ayat yang bernomor genap. Tiang awan memimpin perjalanan Israel. Pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Dan setiap kali awan itu naik dari atas kemah, maka orang Israel pun berangkatlah. Dan di tempat awan itu diam, di sanalah orang Israel berkemah.
Apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan dan tidaklah mereka berangkat. Ada kalanya awan itu tinggal dari petang sampai pagi. Ketika awan itu naik pada waktu pagi, mereka pun berangkatlah, baik pada waktu siang, baik pada waktu malam. Apabila awan itu naik, mereka pun berangkatlah. Atas titah Tuhan mereka berkemah, dan atas titah Tuhan juga mereka berangkat. Mereka memelihara kewajibannya kepada Tuhan menurut titah Tuhan dengan perantaraan Musa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sinode kita menetapkan tema hari ini, Tuhan memimpin langkahku. Puji Tuhan. Tema ini gampang, tapi kadang-kadang untuk melaksanakannya sulit. Karena seringkali bukan Tuhan yang memimpin, kita pimpin sendiri. Ya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini merupakan firman Tuhan yang disampaikan kepada bangsa Israel setelah mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian. Ya. Dan kita tahu untuk menuju tanah perjanjian itu mereka harus melewati padang gurun. Maka Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada bangsa Israel. Melewati padang gurun, bagaimana supaya sampai kepada tujuan. Ya. Dan saya percaya tahun 2025 juga ada padang gurun yang harus kita lewati. Ya. Tatkala saya renungkan itu Mazmur pasal 23, ayat yang terkenal, Tuhanlah gembalaku yang baik. Kalimat, ia menuntun aku ke padang rumput yang hijau dan membimbing aku ke air yang tenang. Tapi kalau kita baca selanjutnya dikatakan apa? Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawanku. Ya. Jadi memang Tuhan, kita percaya Tuhan menuntun kita untuk boleh menikmati padang hijau, padang rumput yang hijau. Tetapi ingat Bapak Ibu, ada padang gurun. Namun hal yang perlu kita perhatikan, bagaimana di padang gurun itu pun Tuhan menyediakan makanan. Bagaimana di padang gurun itu Tuhan menyediakan hidangan. Dan secara khusus dalam pembacaan kita, saya ingin mengangkat 3 catatan bagaimana kita melangkah, bagaimana Tuhan memimpin kita dalam menjalani tahun 2025. Sehingga kita boleh sampai kepada tujuan. Tujuan itulah mencapai apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Yang pertama, kalau kita baca dalam ayat yang ke-15 dan beberapa ayat selanjutnya, pada hari didirikan kemah suci, maka awan itu menutupi kemah suci, kemah hukum Allah, dan pada waktu malam sampai pagi awan itu ada di atas kemah suci, kelihatan seperti api. Demikianlah selalu terjadi. Garis bawahnya apa? Demikianlah selalu terjadi. Apa yang terjadi? Awan. Kalau kita baca Bilangan pasal 12 ayat 5, awan itu menggambarkan kehadiran Tuhan. Dan dikatakan apa? Demikian selalu. Jadi walaupun ada padang gurun, yang penting Tuhan hadir. Walaupun ada masalah, yang penting Tuhan hadir. Walaupun ada pergumulan, yang penting Tuhan hadir. Karena apa? Di mana Tuhan hadir, di situ akan apa? Kalau kita baca, mungkin bisa tampilkan sebentar Yesaya 35 ayat 6.
Yesaya 41 ayat yang ke-18. Ya. Bagaimana kalau Tuhan hadir? Tuhan buat mujizat. Yesaya 35 ayat yang ke-6. Luar biasa, di padang gurun itu Tuhan munculkan mata air. Ya. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab apa? Sebab mata air memancar di mana? Di padang gurun. Sungai di padang belantara. Jadi luar biasa. Di padang gurun akan memancar air. Mengapa? Karena di padang gurun ada Tuhan. Maka saudara, jangan sempat kita berada di padang gurun tanpa Tuhan. Jadi kita tidak bisa mengelak, kita tidak bisa menghindar, kita tidak bisa melarikan diri. Bagaimana Tuhan menuntun kita? Tidak selamanya di padang rumput yang hijau. Ada kalanya padang gurun. Ya, sakit penyakit, kesulitan, persoalan, segala macam. Namun sekali lagi saya katakan, puji Tuhan, Tuhan hadir. Di mana Tuhan hadir, di situ ada berkat. Di mana Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Di mana Tuhan hadir, di situ ada perkara-perkara ajaib. Maka ini poin yang pertama saya sampaikan untuk kita memasuki menjalani tahun 2025. Tuhan memimpin langkahku. Berarti jangan pernah melalaikan kehadiran Tuhan dalam hidup. Demikianlah selalu terjadi. Ya. Tidak hanya di padang rumput, tapi termasuk di padang gurun. Tidak hanya dalam kelimpahan, termasuk dalam kekurangan. Tidak hanya dalam keadaan sehat, termasuk dalam keadaan sakit. Ada berkat. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, saya dan istri saya, kami ada di rumah duka di Karolus. Lalu bertemu dengan seorang ibu, udah lama sekali tidak ketemu. Dia termasuk dulu salah satu pengurus kita. Dulu suaminya merupakan ketua YPP di satu daerah. Dan diungkapkan apa yang dia sedang alami. Saya katakan apa? Puji Tuhan Ibu, di padang rumput kita nikmati berkat. Termasuk di padang gurun pun kita menikmati berkat. Karena apa? Tuhan kita tetap sama. Di padang rumput yang hijau, Ia Allah pemelihara. Termasuk di padang gurun pun Allah yang sama, Allah yang pemelihara. Kalau kita baca Matius pasal 15, saya sangat senang ayat itu. Katakan apa? Saya tidak mau membiarkan mereka pergi, nanti mereka pingsan di jalan. Saya tidak mau membiarkan mereka pergi dengan lapar. Kita baca sebentar ayatnya. Injil Matius pasal yang ke-15. Satu ayat yang sungguh luar biasa. Matius pasal 15 ayat yang ke-32. Matius pasal 13 ayat yang ke-32. Matius 15. Kita baca sama-sama Matius 15 ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Luar biasa. Nanti mereka pingsan di jalan. Jadi sebelum kita pikirkan, sudah Tuhan pikirkan. Amin. Jauh sebelum kita pikirkan, sudah Tuhan pikirkan. Maka percaya Bapak Ibu, sebagai orang tua, jauh sebelum kita pikirkan tentang anak-anak kita, Tuhan sudah pikirkan. Sebagai suami, jauh sebelum kita pikirkan istri kita, Tuhan sudah memikirkan. Itulah kalau kita membiarkan diri kita, Tuhan memimpin. Ia tidak pernah salah. Ia tidak akan pernah salah. Tadi dalam doa Ibu Heli luar biasa.
Allah kita Allah pemelihara. Allah pemelihara. Jadi kita percaya tahun 2025 mungkin ada padang gurun harus kita lewati. Tapi puji Tuhan, ya, ada tiang awan, ada tiang api. Tuhan hadir, mujizat terjadi. Tuhan hadir, perkara-perkara ajaib terjadi. Tuhan hadir, berkat pun akan dilimpahkan. Maka percaya Bapak Ibu, jangan lihat padang gurunnya. Tapi ini ada lihat awan. Tuhan hadir. Amin. Dan saya percaya bahwa di mana Tuhan hadir, di situ ada mujizat. Di mana Tuhan hadir, di situ ada perkara-perkara ajaib. Di padang gurun Tuhan buat air memancar. Mustahil. Bapak Ibu yang sudah pernah lihat padang gurun, mustahil di situ ada air. Tapi Tuhan buat mungkin. Ya. Maka puji Tuhan, ya, Tuhan memimpin kita percaya. Ya. Dia juga telah menyiapkan hidangan, walaupun di padang gurun. Yang kedua, yang saya sungguh diberkati oleh firman Tuhan ini, dalam kita kembali ke Bilangan pasal yang ke-9 tadi. Ayat yang ke-18. Atas titah Tuhan orang Israel berangkat, dan atas titah Tuhan juga mereka berkemah. Selama awan itu diam di atas kemah suci, mereka tetap berkemah. Perhatikan apa? Atas titah Tuhan. Demikian juga dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-23, atas titah Tuhan. Ya. Namanya ketaatan. Atas titah Tuhan mereka berangkat, atas titah Tuhan mereka berkemah. Ya. Ya. Jadi Tuhan memimpin langkahku bagi kita yang siap dipimpin. Ketaatan. Bapak Ibu, saya rasa kita semua mengaku ini satu pelajaran yang berat. Satu pelajaran berat. Bahkan Tuhan Yesus pun belajar bagaimana taat. Kalau bisa baca Ibrani pasal yang ke-5 ayat 8 itu. Ia belajar taat. Kata belajar artinya apa? Satu perjuangan, satu usaha kerja keras. Karena apa? Bukan sesuatu yang mudah. Karena tarikan-tarikan kedagingan ini, tarikan-tarikan keinginan daging ini seringkali membuat kita bergeser. Tapi kita belajar firman Tuhan hari ini. Atas titah Tuhan mereka berangkat, atas titah Tuhan mereka berkemah. Namanya ketaatan. Nah, saya rasa semua kita sepakat. Itulah bahagian daripada iman. Hidup ketaatan. Beriman berarti belajar taat. Beriman berarti apa? Berjuang untuk menjadi taat. Beriman berarti apa? Senantiasa kita yakin Tuhan tidak pernah salah memimpin. Bapak Ibu, mungkin pernah kita alami. Dan saya pun pernah alami. Kadang-kadang dalam situasi tertentu, muncul pertanyaan, benarkah ini jalannya Tuhan? Benarkah ini rancangannya Tuhan? Ya. Karena apa? Kadang-kadang kita menghadapi situasi tertentu, seperti bertolak belakang dengan apa yang kita harapkan. Bertolak belakang dengan apa yang kita pikirkan. Ya. Tapi percaya Bapak Ibu, sekali lagi saya katakan, Tuhan tidak pernah salah untuk memimpin. Amin. Tuhan tidak pernah salah memimpin. Walaupun kelihatannya ada padang gurun, percaya Tuhan tidak pernah salah memimpin hidup kita. Belajar taat. Ya. Dan sekali lagi saya katakan, ini bukan sesuatu yang mudah. Karena apa? Ya, mungkin kita tampilkan sebentar ayat ini. Ibrani pasal yang ke-5 ayat 8. Yesus sendiri belajar. Ia yang adalah Tuhan. Dan sekalipun ia adalah anak, dikatakan apa? Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Perhatikan apa? Belajar menjadi taat. Dan itu satu pelajaran yang tidak akan pernah tamat.
sampai nanti Tuhan menjemput kita. Ya. Ya. Untuk S1 orang bisa 3 tahun, 4 tahun. S2 orang bisa 5 tahun dan selanjutnya. Tapi untuk menjadi pengikut Tuhan, itu belajar seumur hidup. Betul ya? Belajar seumur hidup. Ya. Jadi untuk taat ini tidak ada S-nya. Tidak tahu S berapa ini kalau taat ini. Ya. 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 Tapi puji Tuhan Bapak Ibu. Ya. Ayat yang juga sering saya sampaikan di sini. Ya. Di mana ada ketaatan, di situ ada berkat. Kita ingat Abraham, tatkala ia taat, Tuhan menyediakan. Ya, Ibu Heli tadi doanya, Tuhan menyediakan. Taat. Ya. Kita baca sebentar Kejadian pasal 22. Bagaimana ketaatan itu menghasilkan namanya mujizat. Ketaatan itu namanya menghasilkan mujizat. Kejadian pasal 22. Ini tentang Abraham yang taat. Kalau kita baca mulai ayat yang pertama dan selanjutnya, setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan kepadanya. Dan selanjutnya. Lalu ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya. Taat. Ya. Tetapi kalau kita lihat selanjutnya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Luar biasa kalimat ini. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu. Jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal. Garis bawah, engkau tidak segan-segan. Bapak Ibu, banyak kita gagal taat karena apa? Ada segan, kata segan. Segan artinya apa? Tidak hitung-hitungan, tidak pertimbang-pertimbangan. Banyak kita gagal dalam ketaatan karena apa? Terlalu banyak pertimbangan. Banyak kita gagal taat oleh karena apa? Terlalu banyak perhitungan. Jadi ketaatan berarti tidak pertimbangkan, tidak hitung-hitungan. Kita kadang-kadang masih pertanyakan, benarkah ini suara Tuhan? Udah jelas belum Tuhan, benarkah ini suara Tuhan? Karena apa? Ada pemikiran. Yang kita lihat dalam ayat 14. Kejadian pasal 22 ayat 14 kita baca sama-sama. Kejadian pasal 22 ayat 14. Bagaimana ketaatan itu menghasilkan mujizat Allah. Sama-sama kita bacakan. 1, 2, 3.
Ya, kalau dalam 13 lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya. Ya, dari mana domba itu? Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Jadi yang saya yakini di sini bahwa di mana ada ketaatan, di situ Tuhan menyediakan. Maka Bapak Ibu, Tuhan memimpin langkahku, berarti belajar taat. Belajar taat. Taat berarti berani membayar harga. Taat berarti tidak hitung-hitungan. Taat berarti tidak pakai pertimbangan. Puji Tuhan. Tuhan memimpin langkahku. Jadi yang pertama tadi, bagaimana kita terus memelihara kehadiran Tuhan. Yang kedua, berjuang dan belajar untuk menjadi taat. Yang ketiga, dikatakan dalam pembacaan kita Bilangan pasal yang ke-9, bagaimana Tuhan memimpin langkah kita. Bilangan pasal 9, ayat yang ke-19, apabila awan itu lama tinggal di atas kemah suci, maka dikatakan apa di situ? Maka orang Israel memelihara kewajibannya kepada Tuhan. Perhatikan apa? Memelihara kewajibannya. Ayat yang ke-23. Mereka memelihara kewajibannya. Yang ketiga. Mereka memelihara kewajiban. Maka apa kewajiban kita sebagai orang beriman? Apa kewajiban kita sebagai anak-anak Tuhan? Satu hari seorang bapak katakan, Pak, saya klaim janji Tuhan. Tidak apa-apa. Tapi biasanya kita klaim janji Tuhan adalah yang seringkali apa? Kepentingan kita. Ya. Yang menguntungkan bagi kita. Ya. Betul ya? Jarang orang klaim janji Tuhan, bertobatlah. Janji Tuhan apa? Tuhan kamu akan dipelihara. Ya kan? Mana pernah orang klaim janji Tuhan, bertobatlah. Yang orang pelihara apa ya? Filipi 4:19, Allah aku akan memelihara. Tuhan, saya klaim janjimu Tuhan. Ya. Tapi kalau tidak kerja, kalau malas-malasan, kan Tuhan katakan jangan kasih makan. Ya. Jadi antara kewajiban kita dan apa yang menjadi hak kita tidak boleh kita pisahkan. Kita klaim janji Tuhan kan seringkali dari segi apa yang menjadi hakku. Sebagai gembala saya berhak dong dihormati. Tapi apakah benar-benar jadi gembala? Sebagai jemaat saya berhak begini-begini. Tapi apakah benar-benar saya sebagai jemaat? Jadi katakan apa? Bangsa Israel memelihara kewajibannya. Memang sinode menetapkan nas pembimbingnya itu dari Mazmur 37:23. Itu tentang kewajiban. Ada yang hafal? Mazmur 37 ayat 23. Sering kita nyanyikan ayat ini. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang hidupnya berkenan kepadanya. Serasa jarang kita perhatikan yang berkenan itu. Yang kita perhatikan Tuhan menetapkan langkah-langkah. Dan tiap kali kita dengar Tuhan menetapkan langkah-langkah, berkat akan mengalir. Tapi apakah kita berkenan? Apakah hidup kita berkenan? Jadi katakan apa? Bangsa Israel memelihara kewajibannya. Sebagai anak-anak Tuhan, apa kewajiban kita? Sebagai orang beriman, apa kewajiban kita? Bapak Ibu, jangan hanya memikirkan sebagai anak saya punya hak. Sebagai anak saya punya hak. Tapi apa menjadi kewajiban kita? Saya tidak menguraikan apa yang menjadi kewajiban kita. Saya percaya semua kita tahu apa kewajiban kita. Amin. Kewajiban kita, ya salah satu kewajiban kita, ya senantiasa menghormati Tuhan, senantiasa mengutamakan Tuhan. Jadi tak usah panjang-panjang, tak usah banyak-banyak mikirkan apa yang menjadi kewajiban kita. Saya pikir untuk mengutamakan Tuhan saja itu masih susah. Saya pun masih gagal. Ya. Mengutamakan Tuhan, ya,
Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan. Jangan hanya katakan semuanya akan ditambahkan. Tapi sudahkah kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Ya. Lagi-lagi, kerajaan Allah dan kebenarannya itu berbicara tentang apa? Bagaimana kewajiban kita. Maka Bapak Ibu, saya terlalu percaya. Sekalipun ada padang belantara, ada padang gurun. Selama kita berjalan sebagai anak-anak Tuhan, hiduplah sebagai anak-anak Tuhan. Percayalah, ya Matius 6 yang sering kita baca itu. Bapamu di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Amin. Bapamu di sorga tahu apa yang kamu perlukan. Bahkan tadi Matius 15 tadi, sebelum kita pikirkan dia sudah pikirkan. Sebelum kita pikirkan dia sudah siapkan. Maka percaya di tahun 2025 ini, kalau 24 Tuhan sudah pelihara kita. 2005 pun 25 juga dia tetap sama. Ya. Mereka melakukan kewajibannya. Maka Bapak Ibu, jangan lari dari tanggung jawab. Jangan lari dari tanggung jawab sebagai anak Tuhan. Ya. Mari kita hidup mengutamakan Tuhan. Mari kita berjuang untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Percayalah. Ya. Ayat ini juga sering saya sampaikan. Selama hidup kita berkenan kepada Tuhan, percayalah. Tidak mungkin mati kelaparan. Ya. Ya. Tidak mungkin. Ya. Ya. Jadi kewajiban kita kerjakan. Maka bagian Tuhan percaya, Tuhan akan lakukan bagi kita. Kewajiban kita, saudara mungkin bisa catat apa kewajiban saya sebagai anak Tuhan. Ya. Mulai dari sebagai suami, apa kewajiban saya? Catat. Dan sudahkah saya lakukan? Sebagai istri, apa kewajiban saya? Sebagai orang tua, apa kewajiban saya? Sebagai anak-anak Tuhan, apa kewajiban saya? Sebagai orang-orang beriman, apa kewajiban saya? Dan percaya, selama kita lakukan apa yang menjadi kewajiban kita, apa yang menjadi hak kita, percayalah, Tuhan akan menyediakan. Maka 3 catatan saya sampaikan pagi hari ini, kiranya menolong kita semua menjalani tahun 2025. Ya. Jangan hanya pikirkan padang rumput. Ada juga padang gurun. Ada padang belantara. Tetapi yang penting, pertama, ada tiang awan, ada tiang api, kehadiran Tuhan. Dan yang kedua, belajar memikirkan, belajar mendengarkan, belajar merenungkan apa kata Tuhan atas titah Tuhan. Mereka berangkat. Atas titah Tuhan mereka berkemah, belajar taat. Yang ketiga, lakukan apa yang menjadi kewajiban kita. Jangan hanya menuntut haknya, tapi apa yang menjadi kewajiban. Dan percaya Bapak Ibu, kalau kita lakukan kewajiban kita, apapun yang menjadi hak kita, Tuhan akan sediakan. Selamat menjalani tahun 2025. Ada tiang awan, ada kehadiran Tuhan. Percaya kuasa Tuhan tidak terbatas. Di padang gurun pun Tuhan bisa buat air memancar. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur ya Tuhan. Kebenaran firman-Mu boleh membawa kami untuk boleh menjalani tahun ini sebagaimana tema yang telah ditetapkan oleh Sinode. Tuhan memimpin langkahku. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah Tuhan salah memimpin. Tolong kami Tuhan untuk memberi diri kami, untuk senantiasa dipimpin oleh Tuhan. 3 catatan yang hamba boleh bagikan hari ini. Tolong kami semua Tuhan untuk boleh menghidupinya dalam kehidupan kami. Untuk senantiasa boleh mengalami kehadiran Tuhan. Beri kami hati yang taat. Dan ingatkan kami Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kewajiban kami. Sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang beriman, sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan.
tolong kami Tuhan. Sampai tahun 2025 ini, kami akan melihat mujizat demi mujizat yang Tuhan akan lakukan. Makasih di padang gurun pun Tuhan bisa buat air memancar. Maka kami memuji Engkau Tuhan. Karena kami bertuhankan Tuhan yang luar biasa. Itulah Tuhan yang hidup, yang sanggup melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Terima kasih Tuhan, doaku Tuhan. Firman Tuhan kiranya menuntun kami, menolong kami untuk menjalani hari-hari sepanjang tahun 2025. Terima kasih untuk firman Tuhan yang menjadi pelita bagi kaki kami, menjadi terang bagi jalan kami Tuhan. Sehingga kami percaya Tuhan, langkah-langkah kami pasti, langkah-langkah kami jelas. Karena dituntun oleh Tuhan melalui kuasa firman Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bapak Pendeta Sastra yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah menjadi dasar bagi kita untuk kita melangkah di sepanjang tahun 2025. Saat ini jemaat Tuhan kita akan mengakhiri ibadah awal tahun kita. Saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kebaikan-Mu Tuhan. Hidupku di dalam
kita saya tutup dalam doa. Kita menyambut juga untuk Pak William dan Ibu Dona. Ya Tuhan, di tengah-tengah kita dari Belanda. Ya Tuhan, ada kesempatan kita bersama-sama boleh memasuki tahun yang baru. Ya, dan juga semua Bapak Ibu yang sudah hadir, termasuk jemaat yang hari ini tidak bersama-sama kita. Kita juga percaya mereka juga boleh mengalami kehadiran Tuhan. Baik yang ada di rumah, maupun juga mungkin sedang liburan. Kita doakan supaya firman Tuhan hari ini menjadi bahagian tiap-tiap jemaat kita dan keluarga kita. Mari kita satu dalam doa. Makasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang telah kami alami dan yang terus akan kami alami, karena Tuhan kami tidak pernah berubah. Tuhan yang telah memberkati kami di tahun 2024. Tuhan yang sama itulah Tuhan Yesus, yang menyertai kami, yang memberkati kami, yang menolong kami, yang memakai kami sepanjang tahun 2025. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kebersamaan yang Tuhan karuniakan bagi kami di tengah-tengah jemaat GMI Makedonia. Kami boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk bertumbuh dalam Tuhan, bertumbuh mengasihi Tuhan, bertumbuh untuk melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah masing-masing kami. Kami juga bersyukur untuk kedua kekasih kami, untuk Pak William juga untuk Ibu Dona Tuhan, yang ada kesempatan Tuhan karuniakan boleh datang dari Belanda dan bersama-sama kami hari ini. Berkati kedua hamba-Mu, juga berkati keluarga. Kami juga berdoa untuk semua kekasih-kekasih kami, hamba Pendeta Johan Yahya dan keluarga yang sedang dalam liburan, Kau juga berkati. Untuk Bapak Pendeta Erik dan keluarga yang juga sedang dalam liburan, juga untuk keluarga Hemi Grusinga yang juga sedang dalam liburan, dan mungkin ada jemaat kami yang lain dalam masa liburan. Biarlah Tuhan menyertai, Tuhan menjaga, melindungi, dimanapun mereka berada. Mereka tetap dalam kehadiran Tuhan, mereka tetap melakukan kewajibannya, dan mereka hidup memuliakan akan Kau ya Tuhan. Demikian pun doaku Tuhan, doa kami Tuhan, bagi semua jemaat kami yang di tahun ini kami tidak bisa bersama-sama, oleh karena tugas, oleh karena pelayanan, oleh karena tanggung jawab. Doa kami Kau tolong Tuhan, baik untuk Timi dan Nancy yang ada di Paris, Tuhan memberkati. Demikian juga kami doakan untuk Aaron Tuhan di Qatar, Kau juga berkati Tuhan. Kami juga doakan untuk Louis Timorang, untuk Semi dan keluarga, Kau juga berkati. Keluarga Charles dan juga untuk keluarga Jimmy Rumalewang yang di Amerika, Kau juga berkati. Kami juga ingat untuk Ibu keluarga Nancy Pikauli, Kau juga berkati. Pak Ferry Pikauli, Kau berkati Tuhan. Juga untuk Sandra dan keluarga, dan kami juga ingat untuk Ibu Monica, untuk Ariel di Amerika, Kau juga berkati Tuhan. Kami percaya Kau terus akan memberkati masing-masing mereka di tengah-tengah semua pergumulan. Tahun 2024 Kau sudah berkati. Tahun ini pun kami doakan Tuhan lagi bukakan pintu berkat-Mu. Untuk Paul dan keluarga di Taiwan, Kau juga berkati ya Tuhan. Kami juga ingat untuk semua jemaat kami di berbagai tempat di mana mereka ada Tuhan. Untuk Louis Sinaga di Manado, Kau berkati Tuhan. Untuk Pendeta Yusak dan keluarga di Luwuk, Kau berkati ya Tuhan. Dan semua jemaat kami dimanapun berada Tuhan, biarlah dalam mengawali tahun ini, menjalani tahun ini, firman Tuhan juga hidup dan menghidupi akan kehidupan mereka ya Tuhan. Di tengah berbagai pergumulan, di tengah berbagai tantangan kesulitan, kami bersyukur Tuhan, di padang gurun pun Tuhan buat mujizat. Itu doa kami Tuhan, ajar jemaat kami, ajar kami Tuhan terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Tidak andalkan kekuatan, tidak andalkan kepintaran, tidak andalkan pengalaman, tapi tolong kami mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, dalam pelayanan. Tolonglah kami Tuhan, ingatkan kami tidak mampu, ingatkan kami tidak sanggup Tuhan, ingatkan kami terbatas Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, sekali lagi doaku Tuhan bagi semua Bapak Ibu, baik yang hadir tatap muka
Mereka yang mengikuti secara live streaming, dimanapun berada, doaku Tuhan. Berkenallah Tuhan, tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Tangan yang meneguhkan, tangan yang menguatkan, tangan yang melindungi, tangan yang mengurapi, tangan yang memberkati. Itulah tangan Yesus tertumpang. Makasih Tuhan, yang dalam kelemahan tubuh kuasa Tuhan juga dinyatakan. Yang dalam keadaan sakit mujizat menyatakan Tuhan. Tolong kami untuk tidak akan pernah menggoyah iman kami. Tolong kami tidak akan pernah meragukan akan kuasa-Mu Tuhan. Apapun terjadi, bagaimanapun situasi, tolong kami tetap percaya. Berkati kami lagi sepanjang minggu ini Tuhan. Berkati lagi kami sepanjang tahun ini Tuhan. Biarlah lewat hidup kami, lewat keluarga kami, lewat jemaat kami, Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Maka kekasih-kekasih Tuhan Yesus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dengan sukacita dan terimalah akan berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih yang melimpah-limpah dari Allah Bapa, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sepanjang tahun 2025 bahkan sampai hari Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima Selama gembala dan nasihat gembala menyampaikan selamat tahun baru untuk kita semua. Ingat Bapak Ibu, ini bukan hari Minggu. Karena ternyata tadi pagi istri saya kirim renungan bahwa renungan Minggu. Padahal saya bilang, ini bukan Minggu. Ya, nanti Minggu tanggal 5 baru hari Minggu ya. Jadi hari Minggu kita kembali ibadah di sini. Saya mohon Pak Effendi, Pak Adam dan Ibu boleh maju ke depan. Ibu Mia, Ibu Suska, Ibu Nani maju ke depan. Para senior kita berikan ucap selamat. Para melihat tidak ada.